Eh, oke, Senin yang lalu kita membahas mengenai pentingnya sejarah, ya. Di di akhir di akhir diskusi itu kita membahas mengenai pentingnya sejarah. Sejarah itu memang bisa dipalsukan atau direkayasa atau dipolitisasi sejarah itu. Ya, contohnya di Indonesia juga ada pemalsuan sejarah, ya, yang katanya surat 11 Maret itu benar atau tidak. Nah, itu masih tanda tanya sampai sekarang aja rahasia itu tidak terungkap, ya kan? Lalu G30S PKI itu ya sampai sekarang pun nggak jelas itu. Itu gerakan G30S PKI itu memang benar-benar murni dari orang PKI atau ada oknum di balik semua itu. Yaitu sejarah yang bisa diputarbalikan. Tapi apakah sejarah yang kita pelajari ini sejarah yang dipolitisasi, sejarah yang dimanipulasi, sejarah yang diputarbalikan, sejarah yang menguntungkan golongan-golongan tertentu, atau menguntungkan pejabat-pejabat tertentu? Ya, tentunya tidak, ya. Lagi pula kita punya sumber sejarah itu kan dari berbagai macam sumber sejarah, ya. Jadi yang mencatat sejarah itu kan bukan hanya orang-orang yang dari misalnya kita ini Reform, bukan hanya orang-orang Reform yang mencatat sejarah. Sejarah itu juga ada yang dari umum, dari masyarakat umum, dari Kristen juga ada, dari gereja Katolik juga ada, dari apa ini, teman-teman kita yang di aliran lain juga ada. Misalnya dari gereja, sejarahnya gereja Mennonite, ya, atau gereja Muria, sejarahnya gereja Pentakosta atau Pantekosta, yaitu mereka juga mencatat sejarah-sejarah itu. Jadi kalau ada rekayasa ya ketahuanlah. Misalnya Martin Luther itu dulu membuat 95 dalil misalnya. Oh, itu palsu itu. Nggak pernah ada itu 95 dalil itu bohongan aja, itu hanya mitos, itu hanya dongeng. Ya tentunya kalau itu memang dongeng ya Katolik pun kan juga akan dari pihak Katolik juga akan mengatakan bahwa itu palsu, itu tidak pernah ada. Bahkan Martin Luther itu pun mungkin tidak pernah ada di dunia Martin Luther itu misalnya, ya. Itu kan tidak mungkin. Ya, jadi apa yang saya paparkan ini juga tidak ada politisasi, ya, tidak ada mau menguntungkan golongan tertentu atau menutup-nutupi, sengaja menutup-nutupi, seperti misalnya apa itu John Calvin yang katanya kejam dan membunuh lawannya, ya, Servetus itu sampai dibunuh, di apa itu, dibakar hidup-hidup. Ya kejam itu, Calvin itu kejam, ya. Nah, banyak orang yang istilahnya malah makin menonjolkan kekejaman Calvin untuk mau menunjukkan bahwa Calvin itu bukan orang benar. Itu rasanya seneng gitu loh kalau menjelek-jelekkan Calvin tuh jadi seneng gitu, happy gitu. Supaya makin banyak orang benci sama Calvin. Ya apa sih keuntungannya, apa ini kamu itu sampai begitu menjelek-jelekkan Calvin, orangnya juga sudah nggak ada. Ya,
apa ini gereja yang didirikan kita juga bukan gereja yang merasa didirikan oleh John Calvin, nggak pernah juga. Dan saya pun juga tidak pernah merasa bahwa saya harus jadi pembelanya John Calvin. Sampai-sampai kalau John Calvin dihina seperti itu, saya marah-marah dan saya maki-maki orangnya juga enggak. Kamu mau hina John Calvin, kamu mau jelek-jelekkan, kamu mau memfitnah, ya itu tanggung jawabmu sendiri sama Tuhan dong. Saya bukan hidup untuk jadi pembelanya John Calvin. Saya hanya mau mengikuti sebagaimana Tuhan memimpin John Calvin dan memperlengkapi John Calvin untuk jadi berkat bagi jemaat yang pada waktu itu sedang mulai mengenal reform. Nah, John Calvin dipakai Tuhan luar biasa untuk membangun jemaat mengenal ajaran reformasi yang demikian solid dan demikian benar-benar kembali kepada Alkitab. Karena itu saya juga terus terang saya heran ya kalau ada orang ngaku Kristen tapi bencinya setengah mati dengan John Calvin. Sampai ya itu tadi menjelek-jelekkan, ya lalu sengaja mencari kesalahan-kesalahan dari jadi doktrinnya yang ditekankan oleh John Calvin itu dibuang semua sebagai sampah. Mereka menolak predestinasi, ya menolak tulip, ya menolak penetapan Allah, ya kedaulatan Allah, apa semua ditolak. Heran saya. Ya memang itu gimana ya, saya kadang-kadang sampai nggak ngerti orang Kristen ini apa tujuannya ya kalau seperti itu. Jelas-jelas John Calvin itu dipakai Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang pada zamannya. Benar-benar jadi berkat. Benar-benar luar biasa karyanya John Calvin. Itu kok dijadikan sampah. Ya, saya malah jadi terbalik pikiran saya mungkin ya. Mungkin yang memang nggak suka sama John Calvin itu ya maaf. Nanti ngomongnya nggak enak lagi ya. Seperti Tuhan Yesus kan memberi nasihat. Jangan memberikan mutiara kepada babi. Ya, babi itu meskipun dikasih mutiara yang paling mahal, ya kalau zaman sekarang mungkin berlian ya, berlian paling mahal. Sama babinya pasti dibuang. Ya, babi nggak suka kok berlian semahal apapun dia nggak suka. Dikasih rumah mewah ya, semewah-mewahnya rumahnya. Waduh, mahal banget ya, ratusan M. Ya, bahkan waduh lebih dari rumah presiden misalnya gitu ya. Ya babi tetap nggak suka. Ya itulah saya mikir ini orang-orang yang nggak suka sama John Calvin ini kenapa ya? Padahal John Calvin itu wah benar-benar dahsyat. Bukan saya mendewa-dewakan John Calvin orang dahsyat, bukan tangan Tuhan yang memakai John Calvin itu sangat dahsyat. Lalu kita benci dia, kita buang ajarannya, kita nggak mau, kita menentang, kita anggap John Calvin itu jahat. Ya terserahlah. Aku juga nggak mau maksa orang harus cinta John Calvin. Ya rugi-rugi sendirilah. Kamu menolak dia itu ya merugi-rugi sendiri. Ya kamu buang ajarannya rugi-rugi sendiri. Benar. Karena saya sendiri pernah merasakan bagaimana saya dulu menolak John Calvin. Dan akhirnya setelah Tuhan mencelikan mata rohani saya diberi hikmat bijaksana untuk mengerti ajaran John Calvin. Aduh, seperti menemukan mutiara yang hilang itu. Benar.
Saya begitu membaca bukunya John Calvin itu seperti mutiara yang hilang. Menemukan mutiara yang hilang maksud saya. Gitu kok bisa-bisanya ya orang anggap itu sampah gitu loh. Ya udahlah, saya nggak mau terlalu lama-lama membahas itu. Cuma saya merasa sayang aja gitu. Ya, oke, sejarah ya. Nah, saya katakan kalau kita tidak memahami sejarah, kita tidak tahu dari mana saya datang dan di mana sekarang saya berdiri dan kemana saya akan pergi. Itu orang yang nggak tahu sejarah. Saya ulangi, orang yang nggak tahu sejarah atau nggak pernah belajar sejarah, orang itu nggak tahu dari mana dia datang dan di mana dia sekarang berada dan kemana dia mau pergi. Karena dia nggak ngerti sejarah sama sekali dan dia juga nggak tahu dia itu sedang dalam sejarah. Dia nggak sadar itu. Dia cuma hidup ya hanya sekedar happy-happy aja. Hidup hanya untuk happy-happy. Ya, paling-paling ke gereja untuk ibadah, nyanyi-nyanyi, happy-happy di gereja, kasih kolekte, dengar khotbah, amin, selesai, pulang, bersenang-senang dengan keluarga, nanti Senin sampai Sabtu bekerja, minggunya ke gereja lagi. Ya itulah, hidup seperti itu. Akhirnya jadi tua, makin lama makin tua, akhirnya mati. Selesailah riwayatku waktu aku mati. Ya itulah sejarahku. Kasihan banget ya orang yang hidupnya cuma gitu aja gitu loh. Hidupnya cuma makan, minum, tidur, kerja, cari uang. Kalau masih muda ya sekolah, ya toh. Lalu cari jodoh, sudah punya pasangan, lalu punya anak, ya toh. Makin lama makin tua, punya cucu, ya toh. Ya itulah hidup. Dan aku berbahagia dengan hidupku, aku happy, selesai, sudah. Selesai tugasku di dunia ini, aku sudah punya anak, punya cucu, ya sudah, aku mati aja. Nah, kalau hidup seperti itu, ya apa bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain juga begitu kan? Loh lain dong Pak, kita ini manusia, manusia itu punya tanggung jawab. Ya, kita tahu untuk mendidik anak kita kasih makan anak kita. Ya maaf, saya bilang ini bukan mau menghina ya. Saya bilang, loh, apa makhluk yang lain nggak punya kesadaran memelihara anaknya? Ya, itu lihat tuh film-film binatang-binatang itu. Ya, bagus sekali itu. Yang namanya burung gagak misalnya. Dia cari mangsa, cari makanan. Dia makan, dia habisin mangsanya. Tapi dia ingat, dia punya anak. Makanannya sebagian dibawa dan diberikan dan dibagikan kepada anak-anaknya. Loh, burung aja tahu kok kalau dia punya tanggung jawab memelihara anak, lalu Anda bangga anak Anda adalah orang yang punya tanggung jawab terhadap anak Anda. Itu hal seperti itu anugerah umum. Tidak ada kelebihan dari itu. Kalau Anda itu tidak mengenal sejarah. Dan sejarah dari semua sejarah adalah history. Ya, ada orang yang ini cukup kreatif ya dalam bahasa Inggris. Sejarah itu kan history. Ternyata history itu bisa dipisah, his dan story. Dan his itu adalah Tuhan Yesus. Story adalah ya sejarahnya Tuhan Yesus. Jadi sejarah yang paling pusat dari semua sejarah adalah history. Sejarahnya Kristus. Itu sejarah yang paling pusat.
Nah, kalau Anda dalam hidup ini Anda tidak mengenal histori sejarahnya Kristus, Anda nggak nangkep nilai sejarah. Sejarahnya, histori itu apa sih? Sejarah apa sih? Itu yang namanya sejarah kerajaan Allah. Nah, kalau saudara sudah menangkap sejarah kerajaan Allah, maka itu sudah mencakup segala-galanya sejarah kerajaan Allah. Hidup Anda adalah, ya, sebagai orang percaya, hidup Anda itu adalah berbagian dalam sejarah kerajaan Allah. Itu hidup Anda. Tapi kalau hidup Anda itu Anda merasa, aku tidak ada urusan sama kerajaan Allah. Aku urusannya dengan kerajaanku sendiri. Nah, itulah orang yang namanya hidup sia-sia. Orang yang hidup sia-sia itu adalah orang yang hidup demi kerajaannya sendiri. Oke, ini sebagai pendahuluan aja. Dan kita sedang bicara soal sejarah gereja. Dan saya mulai sejarah gereja itu dari reformasi. Sebetulnya sejarah gereja itu ya bukan dari reformasi aja. Sejarah gereja ya dari gereja mula-mula. Dan sebelum gereja mula-mula itu juga ada sejarah, namanya sejarah bangsa Israel. Kenapa kok itu disebut sebagai sejarah dalam kekristenan? Ya karena perjanjian Allah kepada umatnya itu terfokus kepada bangsa Israel di perjanjian lama. Dan di perjanjian baru, fokus perjanjian Allah adalah bukan lagi kepada umat Israel secara jasmani, tapi umat Israel secara rohani. Itu sejarah perjanjian baru, yaitu umat Israel secara rohani, yaitu gerejanya. Gerejanya. Di perjanjian lama, bangsa Israel. Di perjanjian baru adalah gerejanya. Dan kita sekarang sedang membahas mengenai sejarah gerejanya. Tapi sebetulnya signifikansi dari gereja itu sebetulnya bukan gereja yang kelihatan, tapi gereja yang tidak kelihatan. Nah, gereja yang tidak kelihatan itu tidak nampak secara kasat mata mengenai gereja yang tidak kelihatan ini. Memang nggak ada catatan mengenai gereja yang tidak kelihatan. Semua catatan mengenai gereja yang kelihatan. Ya, seperti para rasul mendirikan gereja mula-mula, itu juga gereja yang kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan, yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Rasul Petrus dan murid-murid yang lain, di atas dasar ini aku mendirikan jemaat. Ya. Nah, itu gereja yang tidak kelihatan. Kalau Tuhan Yesus bilang di atas batu karang ini, mana batu karangnya? Tidak ada. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Mana jemaatmu? Enggak ada. Ya. Kristus tidak pernah mendirikan jemaat secara kelihatan, tidak pernah. Tidak ada. Mana ada gerejanya Tuhan Yesus? Tidak ada kan? Gedungnya mana? Sinodenya mana sinodenya gereja Tuhan Yesus? Sinode apa? Ya nggak ada kan? Itu gereja yang tidak kelihatan yang didirikan Tuhan Yesus itu. Dan para rasul mendirikan gereja yang kelihatan. Tapi apakah karena fokusnya gereja tidak kelihatan, maka gereja yang fokusnya adalah gereja yang tidak kelihatan, maka gereja yang kelihatan itu tidak penting? Oh enggak. Gereja kelihatan itu juga penting.
Dan Tuhan pun juga berkarya dalam gereja yang kelihatan. Karena gereja yang kelihatan itu terdiri dari juga gereja yang tidak kelihatan. Saya percaya anggota-anggota gereja yang kelihatan, di antaranya itulah ada gereja yang tidak kelihatan. Apa sih maksud gereja yang tidak kelihatan? Gereja yang tidak kelihatan adalah terdiri dari orang-orang yang sudah bertobat dalam hatinya, tentunya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dilahirkan kembali. Ya, awalnya memang kan urutannya kalau kita sudah melihat Ordo Salutis, ya urutannya pasti lahir kembali dulu. Habis lahir kembali, kemudian bertobat, ya toh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia adalah anggota gereja yang tidak kelihatan. Organisme. Kenapa disebut tidak kelihatan? Karena memang nggak nampak secara kasat mata. Maksudnya orang yang betul-betul bertobat dalam hatinya ini, siapa yang betul-betul tahu? Siapa yang betul-betul jelas sekali indikatornya bahwa dia adalah anggota gereja yang tidak kelihatan? Nggak ada yang tahu. Tapi kita taunya bagaimana? Taunya ya secara lahiriah kita taunya. Tapi apakah itu benar-benar sejati atau enggak? I don't know. Itu sudah di luar kemampuan kita untuk menghakimi, untuk menilai. Jadi siapa sih orang Kristen sejati? Ya yang tahu cuma Tuhan. Tapi kalau di antara saudara-saudara kita ini yang sama-sama sekarang berkumpul dan bertemu dalam acara Zoom ini di Radio RMC ini, kita sama-sama mengaku bahwa kita percaya, oke, kita saling menerima tanpa curiga, nggak usah curiga, lu ini Kristen sejati apa Kristen palsu, ya nggak tahu lah. Aku percaya aja deh. Kalau Anda sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan Anda dan Juru Selamat pribadi Anda sudah mengaku, Anda sudah menerima, Anda sudah bertobat, Anda sudah percaya bahwa Anda juga dilahirkan kembali, ya sudah, aku terima Anda sebagai saudara seiman. Itu kan. Ya, jadi dalam hal ini, gereja yang sejarah ini adalah gereja yang kita lihat ini ya gereja yang kelihatan. Tapi di balik gereja yang kelihatan, Tuhan sedang memelihara gereja yang tidak kelihatan. Jadi yang namanya janji Tuhan kepada gerejanya itu saya yakin sebetulnya janji Tuhan itu kepada gereja yang tidak kelihatan, bukan kepada gereja yang kelihatan, tapi dampaknya kepada gereja kelihatan itu juga ada pasti. Misalnya Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu maksudnya apa yang disertai sampai akhir zaman itu gereja yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Saya pasti katakan tuh kepada gereja yang tidak kelihatan, tapi ada dampaknya bagi gereja yang kelihatan. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji kepada gereja, ya sebut aja lah gereja GPIB, HKBP, ya gereja Gemit, ya gereja GKI, gereja Betel, apa. Oh, Tuhan tidak berjanji kepada sinode-sinode gereja itu. Hai sinode-sinode gereja, ya GKI, GPM, apa gitu, apa pokoknya gereja Muria atau gereja apa. Saya berjanji kepada kamu semua, gereja-gereja, bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman.
sinodemu akan kekal sampai akhir zaman. Tidak ada janji sinode akan kekal akhir zaman. Gereja bisa bangkrut, gereja bisa lenyap habis di dunia ini. Tapi yang pasti nggak lenyap itu gereja yang nggak kelihatan. Oke. Itu organisme, Pak ya? Ya, ada yang pakai istilah gereja organisme. Organisasi. Tapi saya lebih senang gereja yang nggak kelihatan itu lebih alkitabiah. Ya, Oh, begitu, Pak ya? ya. Oke. Nah, jadi yang kita bahas ini juga gereja yang kelihatan, saudara. Yang kita bahas ini sejarah gereja yang kelihatan, karena gereja yang tidak kelihatan itu ya tadi saya bilang tidak ada sejarahnya. Ya, sejarahnya ya waktu Tuhan Yesus dirikan jemaat itu di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Ya toh. Nah, kalau orang mengertinya itu adalah gereja kelihatan, loh ya akan diketawai Tuhan Yesusnya itu. Di mana Tuhan gerejamu? Enggak ada, jemaatmu juga enggak ada, kamu enggak punya organisasi, ya kamu enggak punya batu karangnya pun enggak kelihatan di mana batu karang itu, ya kan? Nah, jadi Tuhan Yesus itu dianggap mungkin orang aneh ini. Kok mau mendirikan gereja tapi nggak kelihatan gitu. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Mana? Kan gitu. Oke ya. Jadi gereja mula-mula didirikan oleh para rasul itu juga adalah pasti juga adalah bagian daripada gereja yang tidak kelihatan. Ya, terdiri dari orang-orang yang bertobat, orang-orang yang dilahirkan kembali, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu. Nah, oke. Jadi kembali lagi, balik ke zamannya John Wesley. Jadi Pak, sudah boleh selesai bertanya? ya. Boleh bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu Dor. Bapak, terima kasih untuk pembahasan tentang gereja yang tidak kelihatan. Ini pertanyaan saya seperti ini, Pak. Berarti ini menyangkut gereja pada segala zaman ya, Pak, seperti pengakuan iman rasul itu ya, Pak. Apa-apa? Berarti gereja yang tidak kelihatan ini menyangkut dengan gereja pada segala zaman, seperti pengakuan iman rasuli. Oh iya, betul. Terus berarti doa Yesus di bukit, yang dengan doa Yesus di bukit untuk Bapak peliharalah mereka dan seterusnya itu bukan saja pemberitaan, bukan saja mereka, tetapi juga pemberitaan dari mereka ini itu digembalakan langsung oleh Yesus Kristus setelah Yesus Kristus mati, atau karena doa itu ditujukan kepada Bapa. Berarti doa ini berbicara tentang penggembalaan Allah terhadap gereja yang tidak kelihatan yang dimaksudkan ya Bapak, di segala zaman ya. Di segala zaman ini bisakah diterjemahkan sebelum dan sesudah? Segala zaman berarti mulai dari Kristus, sebelum Kristus sampai kepada kekekalan nanti, begitu Pak? Sampai kepada dunia berakhir atau bagaimana? Yes. Bapak belum perjelas itu. Benar. Oh, tidak salah. Dan tepat. Ya, terima Jadi kasih Pak. Tuhan Yesus itu peliharalah mereka. Ya, mereka itu ya gereja yang tidak kelihatan. Seperti tadi saya bilang, Tuhan Yesus tidak pernah mendoakan untuk sinode-sinode, ya GPIB, AKBP, atau Gemim, Gemit dan sebagainya, termasuk gereja Reform. Tapi yang didoakan Tuhan Yesus itu gereja yang tidak kelihatan. Tapi kembali lagi, apakah Tuhan tidak
juga berkarya dalam gereja yang kelihatan. Saya aminkan bahwa Tuhan itu juga berkarya di dalam memimpin anak-anak Tuhan, memimpin gereja-gereja setempat. Itu ya pasti Tuhan pimpin lah. Tapi kalau berkaitan dengan janji penyertaan, artinya alam maut tidak dapat menelannya. Itu siapa yang dimaksud dengan alam maut tidak dapat menelannya? Apakah tidak mungkin anak-anak Tuhan itu mati? Apa tidak mungkin gereja itu bangkrut? Atau tidak mungkin gereja itu dibom sampai habis semua? Mungkin aja. Apa nggak mungkin ada gereja yang kemudian ditelan tsunami? Ya mungkin aja. Ya, karena itu gereja yang kelihatan. Dan yang apa ini, yang Tuhan jamin itu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman itu maksudnya sejarah gereja yang tidak kelihatan itu sepanjang zaman, itu yang dijamin oleh Tuhan Yesus. Oke ya. Jadi kalau saya juga sekarang membahas mengenai gereja ini, gereja yang kelihatan ini, saya juga tidak akan membahas gereja-gereja, semua gereja tentunya. Tapi saya membahas yang berkaitan dengan benang merah. Ya, benang merah. Dalam sejarah itu ada intinya, dari semua sejarah itu ada intinya yang menyambung semuanya. Contohnya sejarah kerajaan Allah di Perjanjian Lama itu ada nyambungnya. Ya. Misalnya perjanjian Allah kepada Adam dan Hawa. Melalui keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepala si ular. Itu sebetulnya bukan perjanjian Allah kepada Adam dan Hawa, itu adalah kutuk Allah kepada si ular, dan Tuhan Allah waktu itu menubuatkan bahwa melalui keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular, dan si ular akan meremukkan tumitnya. Nah, itu nubuat itu dinyatakan kepada si ular. Ya, tapi itu kan janji mesianik untuk Adam dan Hawa. Jadi sekaligus ya, double ya. Itu bicara soal hukuman bagi si ular, tapi itu juga bicara soal perjanjian Allah kepada umat pilihannya. Nah, itu ada benang merahnya, saudara ya. Benang merahnya misalnya diteruskan sampai Nuh. Lalu benang merahnya diteruskan sampai Abraham. Abraham diteruskan sampai Ishak, sampai Yakub, ya kan? Sampai Musa. Nah, itu benang merahnya nyambung terus. Di dalam benang merah yang nyambung ini, kita tidak bicara soal, oh saudara Yusuf itu ada banyak saudara ya, lalu satu-satu keluarganya kita bahas. Wah, ini punya anak, ini punya anak, ini punya anak. Ya, terlalu lebar lah kita kalau membahas masing-masing individu. Ya, lalu seluruh rakyat Israel yang keluar dari dari Mesir itu, wah itu berapa orang, lalu siapa saja orangnya, sejarah hidupnya mereka, bagaimana satu persatu kita teliti. Wah ya habis. Fokusnya habis gitu loh. Fokusnya kabur, hilang. Nah, itu mesti ada benang merahnya. Oh, berarti waktu Musa keluar, itu ada juga bujangnya atau apa ya, anak buahnya, pembantunya yang namanya Yosua. Ternyata Yosua ini yang akan nanti meneruskan Musa. Lah, itu benang merahnya di situ. Yang namanya benang merah itu Musa diteruskan Yosua. Ya.
Sampai kemudian diteruskan lagi sampai yang namanya hakim-hakim. Diteruskan lagi sampai yang namanya ada yang namanya Samuel. Nah, itu kan. Nah, benang merahnya di situ. Samuel diteruskan lagi sampai akhirnya ada raja yang namanya Saul. Saul diteruskan lagi sampai Daud. Ternyata Daud ini penekanannya jauh lebih besar dari semua karena dialah melalui Daud inilah nanti ada seorang yang akan disebut sebagai anak Daud. Wah, siapa anak Daud itu? Ya, Yesus Kristus. Nah, itu yang dimaksud sejarah. Benang merah. Nah, di Perjanjian Baru juga ada benang merahnya. Ya maaf ya, kalau saya bicara benang merah ini lalu merasa ada gereja-gereja yang tersingkirkan. Loh, gua kok nggak diikutkan? Saya tidak punya hak atau mengikutkan dan tidak mengikutkan itu saya tidak punya hak. Tapi yang pasti Tuhan sedang bekerja dalam sejarah dan ada benang merahnya. Oke? Nah, jadi benang merah di Perjanjian Baru bagaimana? Ya para rasul pasti mendirikan gereja mula-mula. Dan kemudian berkembang pekabaran Injil ya sampai ke Samaria. Kemudian berkembang lagi sampai ke Antiokhia. Terus berkembang lagi dari Antiokhia pekabaran Injil sampai ke Asia Kecil. Ya, Paulus sampai ke Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika dan seterusnya. Itu perkembangan gereja-gereja pada waktu itu, tapi tetap ada benang merahnya. Benang merahnya akhirnya sampai ke Roma. Ya, sampai ke Roma. Dan di Roma, Rasul Paulus juga mengabarkan Injil di sana, dan saya juga percaya ada benih-benih Injil di kota Roma itu. Sehingga banyak orang yang juga percaya kota Roma, dan terkenal kaisar yang sangat kejam pada waktu itu, Kaisar Nero, yang menghabisi orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen yang dihabisin itu tidak habis-habis. Dan mereka tetap teguh, percaya teguh pada iman yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga biarpun dibunuh, dibantai, diadu dengan binatang buas, dipertontonkan, ya, dipenggal kepalanya, dibakar hidup-hidup, tidak habis-habis. Umat Kristen itu, termasuk yang di Roma, termasuk akhirnya Kaisar Nero sampai menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Akhirnya sejak saat itu tahun 0070 orang Israel tidak punya tanah air lagi. Dihabisin. Bagaimana? Apakah kerajaan Allah lenyap? Habis karena kekejaman kaisar-kaisar itu yang membunuh, membantai orang-orang Kristen sampai Yerusalem pun dihancurkan, bait Allah diratakan dengan tanah. Nah, apakah lenyap kerajaan Allah? Tidak. Makanya tadi Tuhan Yesus sudah bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menelannya. Itu luar biasa. Ya, coba kita lihat ayat itu sebagai satu konfirmasi daripada penyertaan Allah kepada gerejanya. Ya. Di Injil Matius
pasal 16. 16 betul. Ayat 9 ya. Ya, Ayat 18, sorry. 18. 17, 18. Injil Matius pasal 16 ayat 18. Bapak tolong ada teman mau bacakan Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 berbunyi begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yes. Alam maut tidak akan menguasainya. Kalau dalam terjemahan lama, alam maut tidak akan menelannya. Oh, alam maut tidak akan dapat mengalahkannya. Kan dia. Ya, mengalahkan. Oke, jadi ini menunjukkan ayat ini menunjukkan janji Tuhan Yesus yang mendirikan gerejanya ya di atas batu karang ini. Ya, batu karangnya mana? Ya, kita sudah pernah membahas ini ya, batu karang itu adalah pengakuan Petrus. Bukan Petrusnya yang batu karang. Ini batu karang yang teguh. Kalau Petrus itu batu karang yang goyang ya. Jadi kalau Petrus dijadikan dasar batu karang itu wah gereja goyah-goyah terus sampai sekarang ya. Gereja tetap teguh berdiri biarpun dibantai, dihabisin karena berdiri di atas batu karang. Ini gereja yang tidak kelihatan. Dan dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Tidak akan habis. Tidak akan habis. Tidak akan punah. Tidak akan lenyap. Ya, alam maut ini kan sudah boleh dikatakan ini kekuatan yang terbesar alam maut ini. Dan Tuhan Yesus bilang tidak akan menguasainya. Oke. Jadi inilah sejarah ya, inilah sejarah. Dan Tuhan Yesus membuktikan biarpun kekristenan dihabisin sedemikian kejam dan sedemikian sadis, tapi ternyata gerejanya tidak lenyap dan tidak punah. Gerejanya tidak punah. Saya pernah menggambarkan gereja mula-mula itu yang mempunyai musuh-musuh besar. Ya, gereja mula-mula itu punya musuh besar, musuh raksasa, giant. Ya, yang sangat dahsyat musuhnya. Ya, siapa itu musuhnya? Pasti orang Yahudi sendiri. Maksudnya Yudaisme. Itu Yudaisme itu anggap kekristenan itu sudah benar-benar merusak Yudaisme. Kekristenan itu musuh besarnya Yudaisme. Karena dianggap merusak. Ya, yang tidak lagi mau mengacu kepada ajaran-ajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, lalu mereka mendirikan, seolah-olah kan mendirikan sendiri itu para rasul. Para rasul ini dari arus mana ini ya, dari aliran mana ini para rasul ini? Kok bisa-bisanya mau mendirikan aliran sendiri? Nah itu dianggap musuh itu. Lalu yang kedua, musuh kedua adalah pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi. Nah, orang-orang Kristen ini dianggap orang-orang yang berbahaya sekali dan bisa memicu pemberontakan.
Ya. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu disuruh menyembah kaisar sebagai Allah. Nah, mereka pasti nggak mau dong. Saya nggak tahu bagaimana orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Yahudi itu sebetulnya sudah dikasih daerah istimewa. Ya, orang-orang Yahudi itu dikasih daerah istimewa, ya, seperti misalnya dengan adanya Herodes, dengan adanya Pilatus, itu daerah istimewa. Jadi pemerintah Romawi nggak mau terlalu intervensi dengan Yahudi itu, tidak mau terlalu intervensi, tapi dikasih yaitu tadi pejabat-pejabat yang jadi bonekanya Romawi. Tapi karena memang orang Yahudi itu aslinya juga nggak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan mereka, maka orang Kristen juga dihabisin, orang Yahudi pun atau Yudaisme ini pun dihabisin oleh Kaisar Nero, ya, dengan mengutus Jenderal Titus untuk meratakan bait Allah rata dengan tanah dan menghabisi tanah air Yahudi. Bayangkan itu. Kok bisa ya suatu tanah air dihabisin itu. Sejak saat itu orang Yahudi tidak punya tanah air dan berkelana kemana-mana, menyebar di seluruh dunia. Ya, itu Kaisar Nero. Dan orang-orang Kristen juga kena dampaknya, dihabisin juga orang Kristen. Tapi herannya, yaitu tadi, tidak habis-habis. Sampai akhirnya Tuhan merubah kerajaan Romawi melalui Konstantin yang agung, sehingga akhirnya Konstantin mengumumkan bahwa kekristenan menjadi agama yang sah. Nah, jadi singkat cerita, kemudian didirikanlah agama yang sah, yaitu agama Kristen, dan waktu itu memang dimulainya Paus. Nah, apakah itu juga termasuk sejarah kekristenan? Saya percaya ya. Meskipun kita tidak setuju dengan peraturan-peraturan yang diajarkan dalam gereja Katolik seperti masalah Paus, masalah doktrin-doktrin lain, ya, atau perjamuan kudus dan sebagainya yang berbeda pengertiannya dengan kita. Tapi di situ juga harus diakui bahwa kekristenan itu pun juga sedang, ya, istilahnya dipelajari juga. Jadi meskipun Katolik itu tambah lama, tambah banyak penyimpangan, tapi harus diakui bahwa banyak pengajaran-pengajaran iman Kristen yang juga diajarkan di dalam masa perkembangan gereja Roma Katolik. Cuma penyelewengan yang makin lama makin dahsyat itu, dan makin menyimpang, dan kekuasaan Romawi makin hebat, maksudnya kekuasaan gereja Katolik Romawi makin lama makin hebat dan makin lama makin berkuasa, dan bahkan sampai pemerintah pun tunduk pada keputusan-keputusan gereja Romawi yang dipimpin oleh Paus. Bayangkan tuh, pemerintah aja tunduk pada keputusan
paus. Sampai sebegitu dahsyatnya kekuasaan paus. Nah, Tuhan sudah menentukan ya. Tuhan sudah menentukan batas sampai di mana Katolik mau berkuasa. Selesailah sudah kamu menjadi penguasa tunggal. Waktu itu kan jadi penguasa tunggal, meskipun ada yang memberontak juga. Seperti saya pernah bilang kan, seperti gereja Mennonite, itu juga memberontak kepada Katolik sebelum reformasi. Lalu gereja Ortodoks Timur itu juga memberontak kepada Katolik. Tapi mereka kan istilahnya enggak berkembang secara signifikan. Ya maaf, bukan saya meremehkan juga ya. Ini tetap ke benang merah. Saya akan melihat ini sebagai benang merah. Jadi akhirnya Tuhan membangkitkan Martin Luther. Dan Martin Luther itu dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk akhirnya terlahirlah gereja Protestan. Ya, gereja Protestan yang tidak lagi acuannya kepada gereja Roma Katolik. Karena penyimpangan sudah terlalu banyak dan diingatkan oleh Martin Luther tidak mau mengaku salah, bahkan mengutuk Martin Luther. Ya udah, akhirnya terjadilah perpisahan itu. Pak Andi. Baik, siapa yang bicara? Saya Pak Andi Surya. Saya mau tanya sedikit, mundur ke belakang sedikit masih bisa ya? Oh ya, Pak Surya, silakan. Jadi menyikapi tadi pembacaan Matius 16, 18 ya Pak ya. Ya. Saya biasanya kalau baca, saya kan tidak berani baca satu ayat aja ya Pak ya. Jadi saya Baik. baca sampai 18, paling tidak 19 kan ada kaitannya. Nah, di situ kan ada otoritas juga dari Tuhan Yesus kepada Petrus Pak. Bahwa siapa yang kau ikat, maka itu akan terjadi kan begitu ya. Yes. Ya, ini kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini kaitannya dengan ayat ke-18 kan. Jadi seakan-akan kan jadi hilang Pak. Kalau memang bukan Petrus ya. Sepengetahuan saya yang mungkin salah. Karena masih ada dua penafsiran Pak. Bahwasanya yang ditunjuk Petrus itu memang sebagai Petrus. Atau dari ayat sebelumnya, ayat 16, itu kalau tidak salah, itu menyatakan pengakuan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias. Nah ini sampai sekarang kan belum final Pak. Tentang yang disebut batu karang itu Petrus atau Yesus ya. Itu kan ada dua. Ya, kaitannya dengan ayat 19 ini saya jadi bingung sekarang Pak. Baik. Oke, saya jawab ya Pak ya. Ya. Yang ditanyakan oleh Pak Surya ini sebetulnya sudah saya bahas, namun saya akan jelaskan saja. Saya agak lupa ya bahasnya, kalau nggak salah di Katekismus Heidelberg saya jawab tentang Petrus ini. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan lagi. Jadi begini, kalau kita teliti, ya ini nanti lepas dari ayat 19 dulu, ayat 18 ini, sebetulnya batu karang ini siapa? Nah itu saya sudah pernah jelaskan. Batu karang ini kalau bentuk asli, bahasa aslinya itu adalah feminin Pak. Yang namanya batu karang ini feminin, bukan maskulin. Nah, lalu batu karang ini pasti bukan Petrus. Karena Petrus itu batu karang yang maskulin. Sedangkan ini adalah feminin, Pak. Yang berikutnya ini feminin. Kalau yang Petrus ini maskulin. Ya, pasti maskulin karena Petrus itu laki-laki ya. Nah, dan
Kalau begitu siapa yang dimaksud batu karang? Bukan siapa, karena dia feminin, maka para penafsir Alkitab tidak mengatakan bahwa batu karang itu siapa, tapi batu karang itu apa? Karena feminin. Nah, kalau apa, maka ada sesuatu yang bukan person. Bukan person. Ada yang memang menafsirkan bahwa batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Itu sebetulnya nggak terlalu salah penafsiran itu. Tapi dalam konteks ini tidak langsung menunjuk kepada Kristus. Dalam konteks ini adalah batu karang itu menunjuk kepada pengakuan iman ya atau statement of faith dari Rasul Petrus. Apa statement of faith-nya? Statement of faith-nya adalah di ayat 16. Yaitu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, inilah sebetulnya dasar iman atau dasar doktrin dari berdirinya sebuah gereja. Jadi sebetulnya berdirinya sebuah gereja itu bukan di atas dasar Petrus, aku mendirikan gerejaku. Itu tidak ada yang namanya gereja berdiri di atas Petrus. Ya, Petrus itu maksudnya apa? Apa kuburannya Petrus atau tubuhnya Petrus? Ya, atau apalagi rohnya Petrus begitu ya? Pasti enggak lah. Tapi kalau begitu apa itu? Batu karang adalah doktrin. Doktrinnya apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya ayat ini mau menunjukkan Kristus adalah benar-benar Allah yang diutus, ya, anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga. Dan kesaksian bahwa Kristus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga, ya, dan dikatakan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, di atas doktrin ini berdirilah gereja. Tapi nanti akan berkembang, pengertian ini akan berkembang, bahwa dasar gereja bukan hanya, ini kan berarti apa dasar gereja? Pengakuan atau pengajaran bahwa Kristus adalah pusat dari segala sesuatu, kan? Nah, dasar gereja itu di Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Nah, mari kita baca. Itu dasar gereja Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Jadi kalau kita mau belajar tentang dasar gereja itu harus komprehensif ya. Kita tidak bisa cuma lihat ayat ini memangnya. Jadi mari kita buka Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 20. Nah, tolong ada teman mau bacakan buat kita atau Pak Surya mau bacakan? Oke, terima kasih Pak. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yes. Coba perhatikan ini. Kamu itu maksudnya jemaat Efesus, bukan lagi orang asing karena mereka juga ada orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, dan juga bukan pendatang, ya, melainkan kamu itu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu siapa? Gereja, kan? Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan anggota-anggota keluarga Allah. Siapa anggota keluarga Allah? Ya, gereja. Lalu gereja ini dikatakan di ayat 20 yang dibangun di atas dasar, perhatikan. Gereja dibangun di atas dasar. Dasarnya apa? Dasarnya adalah para rasul, kemudian apalagi para nabi,
Kemudian apalagi? Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan dasar ini, yaitu para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kita kalau lihat ini pasti berarti kan bukan satu orang dasar gereja itu. Tapi para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tapi kembali lagi, tadi kita sudah belajar apa? Bukan orang, dasar gereja itu bukan orang. Berarti apa yang dimaksud dengan para rasul, para nabi? Tentunya yang dimaksud adalah doktrinnya atau ajarannya. Kita kalau ngomong doktrin rasanya nggak enak ya. Tapi memang yang dimaksud itu doktrin. Gereja berdiri di atas dasar pengakuan doktrin. Bahwa Yesus adalah Allah yang diutus oleh Bapa di surga. Anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga. Dan doktrinnya ini dari mana? Doktrinnya itu dari ajaran para rasul. Tentunya di atas dasar para rasul itu apa? Bukan di atas dasar kuburannya rasul tentunya. Tapi di atas dasar pengajaran para rasul. Dan di atas dasar pengajaran para nabi. Dengan Kristus Yesus adalah pusat dari seluruh pengajaran para rasul dan para nabi. Nah, itu maksudnya dasar itu, Pak. Ya. Oke. Sekarang lanjut dengan kunci tadi. Di Matius pasal 16 ayat 19. Ayat 19. Oke. Saya akan bacakan atau kembali ke ayat tadi. Matius 16 ayat 19. Ya. Nah, ini kepadamu akan kuberikan kepadamu. Nah, mu ini memang nampaknya itu Petrus. Tapi nanti dulu ceritanya belum selesai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa maksudnya terikat di surga? Kau ikat di dunia akan terikat di surga. Kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Saya to the point saja menafsirkan ini sebagai penginjilan. Ya, karena misi kerajaan Allah itu ya penginjilan. Menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Nah, di dalam penginjilan ini dikatakan yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat. Yang kau lepaskan di dunia, yaitu jiwa-jiwa yang tentunya tidak mau bertobat, akan terlepas di surga. Ini yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga. Jadi jangan kita lalu menafsirkan, Petrus yang punya kunci ya. Nah, kalau kuncinya hilang, kayak apa ini surga nih? Gak ada yang masuk karena kuncinya hilang. Ya, ini sekedar joke. Ya, bukan itu maksudnya kunci. Ya, maksudnya kunci itu Petrus itu diberi mandat pekabaran Injil. Tapi perhatikan, ternyata kalau kita teliti mandat pekabaran Injil ini, ya, itu nyambung dengan ayat berikutnya, yaitu Matius 18 ayat 18. Coba kita sekarang loncat ke Matius 18 ayat 18. Yes. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus saat ini berkata kepada siapa di Matius 18 ayat 18 ini? Ya, Tuhan Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya. Ya, ini kalau kita lihat konteksnya, Tuhan Yesus kan mengajar tentang bagaimana kalau ini tentang
mata yang menyesatkan, tangan yang menyesatkan. Nah, itu. Jadi lalu jangan menyesatkan anak-anak kecil dan sebagainya. Ini kan pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Oke. Lalu kembali ke tadi ayat sampai ayat 18. 18. Dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ternyata ini tidak ditujukan hanya untuk Petrus mengikat di dunia dan akan terikat di surga, dan melepaskan di dunia dan akan terlepas di surga. Ini bukan hanya untuk Petrus. Ini adalah misi kerajaan Allah, ya, untuk semua murid-muridnya. Jadi tidak ada sama sekali Petrus sebagai indikasi punya otoritas yang boleh dikata menjadi wakil Kristus di dunia ini. Itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena Tuhan Yesus juga menyatakan misi ini kepada murid-murid yang lain. Itu. Oke? Oke, Pak Andri, sampai situ saya paham, Pak ya. Jadi memang kan ini tentang doktrin untuk apa ya, penginjilan ya. Yes. Tapi di ayat yang tadi yang Matius 16-19 yang pertama itu kan kepadamu, nyamu itu jadi lepas gitu, Pak. Padahal ini kan nggak lepas, Pak. Bukan. Maksudnya Petrus memang mewakili para murid. Petrus itu selalu mewakili para murid. Kebanyakan ya, karena Petrus itu terlalu dominan, berani bicara, ya, dan inisiatifnya itu cepat, Petrus itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus adalah mewakili semua murid-muridnya. Terbukti setelah peristiwa itu, setelah peristiwa itu, tidak ada sama sekali indikasi Tuhan Yesus mengistimewakan Petrus. Sampai Tuhan Yesus naik ke surga, tidak ada indikasi Petrus diberi wewenang mewakili Tuhan Yesus. Tidak ada. Jadi kata-kata itu saya tetap percaya itu kata-kata yang apalagi kita tadi sudah baca di Matius 18 ayat 18 ini tidak monopoli untuk Petrus. Ya, saya harap. Jadi pengertiannya pada apa yang pasal 16 tadi, pada saat itu Yesus memang berkata untuk Petrus, kepada Petrus, tapi untuk mewakili semua para rasul dinyatakan di Matius 18 ini ya, Pak ya. Yes, betul. Ya. Terima kasih Pak Andi penjelasannya. Terima kasih. Sorry ya, jadi mundur belakang nih ya. Enggak apa-apa. Bagus juga untuk mengetahui ini perbedaan kita dengan Gereja Roma Katolik dalam penafsiran mengenai paus. Ya, maaf kalau Gereja Katolik itu memang percaya Petrus itulah paus yang pertama yang mewakili Kristus memimpin gerejanya. Nah, kita tidak percaya bahwa Petrus mewakili Kristus dalam memimpin gerejanya. Kita tidak percaya karena kita tetap percaya pemimpin gereja adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sedangkan para gembala itu hanya taat kepada pemimpin gereja, yaitu Kristus. Itu gembala-gembala sidang, para pendeta ya yang mengembalakan jemaat setempat itu tidak kemudian menjadi wakil Kristus. Itu tidak ada. Kata wakil Kristus itu kita tidak pernah pakai. Ya. Malam Pak Andi. Ya Pak Elia, silakan. Mohon maaf, tolong ayat di
keluarkan dulu, Pak. Oke. Ini jadi menarik, Pak, begini, Pak. Pak menjelaskan dari pertama tentang gereja yang tidak akan pernah hilang. Dari cerita tentang Nero yang menghabisi suatu bangsa untuk menghilangkan gereja secara fisik. Sampai dengan pembahasan tentang batu karang untuk menjelaskan sejarah gereja bahwa bukan sebuah denominasi yang lahiriah saja bisa mewakili Tuhan di dalam gerejanya yang kudus dan umum. Saya menyimak ini hermeneutik pentafsiran tingkat tinggi yang disampaikan oleh Pak Suryadinata, Pak. Saya melihat bahwa pengakuan engkau adalah Mesias itu merupakan dasar dari berdirinya gereja. Apakah demikian? Iya, memang pengakuan yang menjadi dasar gereja itu adalah apa yang dinyatakan Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah aku menurut kamu? Tapi ada tapinya. Pengakuan Petrus itu langsung dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat yang berikutnya. Coba ya perhatikan ini. Saya kembali ke Matius 16 ayat yang ke-18 ya. Nah ya, ini kan Petrus kan bilang kan, ayat 16. Jawab Simon Petrus, ini saya mulai ayat 15 dulu deh supaya jelas. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Mereka loh ya, pertanyaannya kepada mereka ini Tuhan Yesus ini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Nah ini yang saya bilang Simon Petrus ini lantang ini ya. Kalau dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, ya, ini jawaban Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab apa? Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dengan kata lain juga, Rasul Petrus itu mau menyatakan bahwa pengakuan Petrus itu bukan dari kepandaian si Petrus, dan bukan dari kehebatan Petrus menafsirkan tentang siapa Yesus, tapi itu pun adalah dari Bapa yang di surga. Ya, oke, itu penjelasan. Malam, Pak Andi. Silakan Pak Elia dulu, Pak Elia. Pak Elia mungkin belum selesai. Ya, ini saya mau menarik benangnya kepada Filipi 12 dan 13. Seolah-olah Petrus itu di ayat 12 dia berkata-kata, padahal di penjelasan Pak Andi yang barusan itu adalah Tuhan yang menyatakan kepada engkau. Sinkron dengan Filipi ayat 13. Filipi 2. Filipi 2 ayat 13. Oke, clear. Yes. Ini maksud saya begini, Pak. Ini cara berpikir yang harus benar ya kita dapatkan kalau melihat sebuah ayat. Dasar batu karang itu menjadi sebuah pemikiran yang sudah menjadi salah kaprah selama ini, bahwa itu adalah satu oknum, satu pribadi. Ternyata tidak ya Pak ya. Wah, itu tadi kan 3 gitu ya. Yes. Nabi, para rasul, dan batu penjuru Kristus. Yes. Jadi itu satu pemikiran yang harus kita benahin sekarang ini. Thank you, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Theodor tadi. Ya, Pak Andi, Pak. Tadi kan Bapak juga mention ini, Pak. Katolik sama Mennonite, Pak. Pak, Ya. mungkin pertanyaan begini, Pak. Bagaimana seharusnya sikap gereja reform terhadap yang non-reform? Mungkin mohon diulang, Pak. Saya seingat saya dulu Bapak ngomong
menyatakan kebenaran dengan kasih gitu Pak. Tapi mungkin saya salah Pak, mungkin boleh diulang Pak. Makasih Pak. Oke, bagaimana Reform menyikapi gereja-gereja yang di luar Reform? Kalau bicara soal sejarah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang yang tidak mau sejalan pada waktu Reform itu mulai dikumandangkan. Jadi ada pemberontak-pemberontak dan sikap yang keras terhadap orang-orang yang melawan ajaran Reform pada waktu itu dianggap sangat berbahaya bagi perkembangan gereja Reform yang masih amat sangat muda pada waktu itu. Alias baru aja Reform itu berdiri, langsung sudah ada serangan-serangan yang mau melawan ajaran Reform, maka itu dianggap sangat berbahaya, membahayakan orang Kristen, membahayakan jemaat, dan bisa merusak kekristenan. Sehingga kemungkinan juga pengaruh dari masa lalu, di mana gereja juga seringkali melakukan kekerasan, itu terpengaruh dengan gereja Reform yang mulai berkembang pada waktu itu. Sehingga juga ya tidak bisa dipungkiri memang terjadi kekerasan-kekerasan itu. Ya, tapi itu sudah diakui sebagai kesalahan gereja, termasuk gereja Roma Katolik juga mengakui kesalahannya. Ya, sebagian mungkin gereja Reform juga mengakui kesalahannya. Karena yang menyiksa itu kan bukan semua gereja-gereja tertentu dengan penguasa-penguasa waktu itu ya. Saya juga nggak begitu jelas waktu itu, maksudnya ingat dengan jelas peristiwa itu, tapi ada kejadian-kejadian itu. Lalu sudah diakui kesalahannya, dan sekarang tentunya sudah tidak ada lagi penyiksaan ya. Tidak ada lagi penyiksaan, tapi tetap ada sikap yang ya boleh dikata harus tegas. Saya tidak bisa mengatakan sekarang bahwa ya kamu nggak apa-apa kok, kamu nggak jadi Reform pun asal tetap selamat. Saya kok dari awal saya begitu percaya maksudnya sudah pegang ajaran Reform ini, saya tidak pernah mengucapkan dalam mulut saya, satu kali pun saya tidak pernah mengucapkan, oh nggak apa-apa, kamu nggak jadi Reform pun tetap selamat. Jadi nggak penting kok, jadi Reform atau nggak jadi Reform itu tidak penting. Yang penting kamu selamat. Kenapa? Karena saya itu menangkap Reform itu begini. Reform itu tidak sama dengan aliran gereja. Maaf ya, saya tidak mengartikan Reform sebagai aliran gereja. Saya juga tidak mengartikan Reform adalah denominasi gereja atau sinode gereja. Tidak. Saya mengartikan Reform itu adalah spirit kembali kepada Alkitab. Ya maaf kalau saya dianggap agak berbeda dengan yang lain. Ya bagi saya Reform itu adalah spirit, semangat untuk diperbaharui terus-menerus kembali kepada Alkitab. Yang benar-benar Alkitab maksudnya. Karena semua orang memang bisa menyebut, aku juga kembali ke Alkitab, aku kembali ke Alkitab. Iya, kamu cara baca Alkitabnya bagaimana? Belajarnya bagaimana menafsirkan Alkitab. Nah, itu yang perlu dikoreksi karena banyak orang ngaku-ngaku aku pakai Alkitab, tapi ngawur. Maaf, saya terang-terangan bilang ngawur. Karena banyak menafsirkan ayat-ayat dengan sembarangan.
Kalau tadi misalnya saya menjelaskan mengenai Petrus itu adalah bukan Petrus itu yang jadi batu karang, tapi pengakuan Petrus yang jadi batu karang. Itu ada dasarnya. Ya, mereka juga ada dasarnya, tapi dasarnya menurut saya kurang konsisten di dalam menafsirkan Alkitab. Ya, oke. Jadi dalam hal itu sikap kita bagaimana terhadap orang-orang yang tidak reform? Saya sikapnya tetap mengasihi. Kita harus mengasihi mereka. Tapi mengasihi itu tidak berarti ya sudah kamu terserah kamu lah. Kamu mau imannya bagaimana? Aku nggak gubris kamu. Terserah kamu. Dan aku asal aku yakin kamu sudah selamat ya sudah, mau nggak reform pun enggak. Bagi saya nggak reform itu fatal. Kenapa fatal? Karena nggak kembali ke Alkitab. Ngerti ya? Saya kembali ke definisi reformnya. Nah, ini presupposisi reformnya. Presupposisi reform itu adalah back to the Bible. Jadi kalau sampai ada orang nggak reform, berarti orang itu nggak back to the Bible. Dan tidak back to the Bible itu sama dengan kefatalan. Itu fatal itu orang nggak back to the Bible. Itu mau back kemana kamu itu kalau nggak back to the Bible? Fatal kan? Bahkan mungkin Allahmu dan Allahku itu berbeda. Meskipun sama-sama menyebut Yesus. Tapi mungkin itu sudah Yesus yang lain yang kamu sembah. Seperti saya sudah pernah membahas di Arminianism vs Calvinism. Bahwa ternyata Allah yang diperkenalkan Arminianism itu bukan Allahnya Alkitab. Maaf, sekali lagi maaf. Kalau Anda marah dengan saya, coba lihat YouTube saya, Arminianism vs Calvinism itu, yang kalau tidak salah 40 seri ya. 40 seri saya membahas itu bersama dengan teman-teman. Dan saya buktikan dengan jelas melalui artikel seorang hamba Tuhan juga ya, itu bukan hasil apa ini penggalian saya pribadi, tapi itu saya memang membaca artikel dari seorang hamba Tuhan. Saya kagetnya dia bilang Gods of Arminianism itu berbeda dengan God of the Bible. Itu berbeda. Arminianism tidak memperkenalkan Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab. Kaget saya. Saya baca itu kaget. Tapi waktu saya baca-baca lagi, oh iya benar juga ya. Hebat sekali. Benar-benar itu bagi saya kalimat hebat. God of Arminianism. Ya, vs God of the Bible. Benar, kaget. Nah, jadi sebetulnya kita mengasihi, bukan memusuhi. Kita tidak boleh memusuhi. Kita harus mengasihi orang-orang itu. Dan kita mengajak mereka untuk kembali kepada Alkitab. Sama seperti saya dulu juga Arminianism kan. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata Arminianism itu memperkenalkan Alkitab, memperkenalkan Allah yang bukan dari Alkitab. Contoh paling gampang inilah. Allah yang diperkenalkan oleh Reform kan Allah yang menjamin keselamatanmu sampai pada akhirnya. Kalau Allah sudah memilih kamu, Allah menjamin keselamatanmu sampai pada akhirnya. Tapi Allah yang diperkenalkan Arminian apa? Allah menyelamatkan kamu di awalnya. Tapi pada akhirnya, kamu selamat atau enggak, Allah enggak menjamin apa-apa. Berarti ya Allahnya itu yang mana? Allah yang benar yang mana? Yang menjamin atau yang enggak menjamin? Nah, kalau kita memperkenalkan Allah yang tidak menjamin orang percaya sampai pada akhirnya, itu bukan Allah yang diperkenalkan Alkitab. Pak Andi. Ya, Pak Kegi.
Ya Pak Andi, kan gereja ada gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Kalau apakah zaman dahulu ada gereja bawah tanah? Ya, gereja bawah tanah itu kan juga termasuk gereja kelihatan, Pak. Cuma kelihatannya di bawah tanah. Loh, tapi kan ancaman. Ancaman bagi Itu kan di Uni Soviet, Pak. Kalau terang-terangan kan ditangkap. oh. Iya, bagi saya tetap itu gereja yang kelihatan, Pak. Gereja bawah tanah itu gereja yang kelihatan, cuma geraknya tersembunyi. Yang dimaksud gereja nggak kelihatan itu secara rohani, Pak, bukan secara fisik. Iya tahu, iya tahu saya. Ya, Itu zaman Apa zaman Stalin. dulu ada gereja bawah tanah, Pak? zaman dulu. Ada abad 19. Saya yakin ada, karena kan kekristenan selalu diancam. Pak Andi, malam Andi. Ada apa itu? Ya, Bapak Liman. Saya agak terganggu statementnya Pak Andi kok. Baru tahu ini, bingung saya Pak. Awal Yesusnya Arminian beda dengan apa? Memang secara logika Pak Andi betul memang keselamatan tidak bisa hilang. Tapi masa gara-gara gitu bedanya sampai sedrastis itu Pak. Arminian juga mengakui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Pak. Itu kan dasarnya sama Pak. Cuma mungkin bangunannya beda. Apakah dengan bangunan beda itu menjadikan sesuatu beda sampai seakar-akarnya kan enggak kan dasarnya sama Pak gitu. Apakah itu Pak? Baru tahu ini Pak saya. Hati-hati ya. Menerjemahkan maksud saya dengan tepat. Saya tidak mengatakan orang. Orang yang percaya dengan teologi Arminian, ya, orang yang percaya dengan orang yang sudah lahir baru dan bertobat. Maaf, ini tolong siapa ya, mic-nya siapa ini? Suara-suaranya masuk ini. Ya, saya ulang ya. Jadi orang yang sudah bertobat, lahir baru dan bertobat, lalu diajari teologinya Arminian, saya percaya dia tetap menyembah kepada Allah yang benar. Dia bukan menyembah kepada Allah yang palsu. Jadi yang saya maksud dengan menyembah Allah yang palsu, ya, itu adalah ajarannya. Ajarannya itu mengarahkan kepada Allah yang bukan dari Alkitab. Sama seperti saya bandingkan saya sendiri. Saya dulu sudah lahir baru, saya sudah bertobat, saya dibina oleh karismatik dengan ajaran Arminian yang betul-betul menyesatkan. Jadi saya diajari bagaimana tidak boleh minum obat, bagaimana berkhotbah tanpa persiapan, ya toh. Lalu bagaimana percaya pada kuasa-kuasa gaib dan sebagainya. Lalu keselamatan, yaitu tadi keselamatan bisa hilang di tengah jalan dan sebagainya. Meskipun saya diajari ajaran yang menyesatkan itu, tapi saya percaya saya masih di dalam Kristus, di dalam pemeliharaannya dan di dalam keselamatannya. Cuma ajaran yang saya tangkap, ajaran yang menyimpang dari Alkitab, yaitu ajarannya itu memperkenalkan Allah yang bukan dari Alkitab. Ya, itu penjelasan saya Pak Liman. Jadi saya harap dibedakan antara orang yang benar-benar sudah di dalam Kristus dan orang yang menerima ajaran yang memperkenalkan Allah bukan dari Alkitab. Ya memang Yesusnya sama, Yesus yang mati bagi dosa itu sama, ya. Tapi dalam secara komprehensifnya itu menjadi sangat berbeda.
Sebetulnya kebenaran itu kan tidak ada separuh kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran yang secara esensinya adalah sungguh-sungguh kebenaran, bukan separuh kebenaran. Ya. Contoh misalnya, Yesus adalah juru selamat. Kebenaran kan Yesus juru selamat? Itu juga diajarkan oleh saksi Yehova. Saksi Yehova pun mengajarkan Yesus adalah juru selamat. Dan Yesus juga adalah pencipta. Diajarkan juga oleh saksi Yehova. Tapi Yesus sendiri adalah ciptaan. Nah, begitu saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan, biarpun dia mengajarkan Yesus adalah juru selamat. Oh, berarti kamu sudah memperkenalkan Yesus yang lain gitu loh. Ya, ini sekedar contoh sih. Tapi ada kurang lebih, seingat saya ya, kurang lebih 6 atau 7 poin dari God of Arminianism. Yang artikelnya itu ada kurang lebih 7 poin. Itu yang pernah saya paparkan mengenai Allah yang berbeda. Allah Arminian yang berbeda dengan Allah Alkitab. Bukan hanya satu loh. Bukan hanya satu. Dan itu bagi saya, wah serius banget ini. Betul. Makanya saya ajarkan waktu saya bahas tentang Arminianism vs Calvinism. Ya sayang waktu itu Pak Liman enggak ikut sih. Oh, berarti ajarannya itu maksudnya Pak. Kalau orangnya ya memang tetap bisa selamat gitu Pak maksudnya Pak. Ya kalau orangnya yang betul-betul bertobat, ya tetap selamat Pak. Dan saya juga menjumpai orang yang reformnya seperti Pak Andi ini kuat sekali Mbak. Sehingga saya katakan, saya ini reformnya paling kuat Mbak. Sehingga saya pilih mantu pun harus reform gitu. Nggak mau nggak reform. Jadi semuanya harus reform, semua keluarga saya reform semua. Jadi kalau nggak reform saya anggap bukan Kristen. Itu pendapat itu betul apa enggak Pak Andi? Kalau kembali kepada definisi reform itu adalah back to the Bible, saya setuju. Saya setuju bahwa kalau orang nggak reform, ya namanya bukan Kristen. Namanya reform itu aja ke back to the Bible. Berarti kalau kamu nggak reform, ya kamu nggak mau back to the Bible. Kamu back to tradisi, atau back to mujizat, atau back to teologi sukses, ya itu bukan back to the Bible itu back to ajaran setan, ya kan? Oke. Wah, sudah jam 9 lebih nih. Pak, saya bantu pembahasan alam di Arminian dan Calvinis di seri 30 Pak. Terus seri 30 Kudus, ya. Pembahasan Roh Kudus dan Yesus Arminian dan vers Alkitab itu di seri 31 Pak. Boleh itu Pak aja. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Liman. Lihat itu videonya. Oh, thank you Pak. Saya lihat Pak. Saya lihat 30 ya. Nomor 31 ya. 31. Oke, terima kasih Pak Adi penjelasannya. 30 untuk Allah Pak. 31 untuk Roh Kudus dan Yesus Pak. Oh ya, berarti nyambung tuh ya. 30 dulu dan 31. Kalau Pak Adi bilang batu karang itu feminin dari mana Pak Erik? Saya ingin tanya lagi itu. Dari bahasa Yunani-nya Pak. Feminin maksudnya apa Pak? Tadi itu kayak bahasa Yunani itu kan ada 3 Pak jenis katanya, yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Benda pun juga begitu kan Pak ya? Iya. Oh ya, oke, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, baik. Ya teman, sudah selesai ya. Sedikit Pak, kalau ada Yesus yang lain, berarti ada Alkitab yang lain, berarti ada Nabi yang lain, kan begitu ya konsekuensinya. Oke, sudah tertulis di 2 Korintus pasal 11 ayat ke-4. Tolong penutupnya deh.
dibacakan 2 Korintus 11 ayat 4. Ini penegasan yang tadi dinyatakan oleh Pak Elia. 2 Korintus berapa Bapak? 2 Korintus 2 Korintus 11 ayat keempat. Begini bunyi firman Tuhan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, dan ada Injil yang lain. Ini sudah peringatan sejak zaman Rasul Paulus. Jadi, warning ini juga, maaf saya kembali lagi menyebutkan Arminianisme. Ya, bagi Arminianisme ini juga suatu warning. Yesus yang mana yang sedang kami beritakan? Jangan sampai kita memberitakan Yesus yang bukan dari Alkitab. Ya. Nah, ini suatu hal yang amat sangat penting bagi saya. Ya, karena Alkitab bilang ada Yesus yang lain, lalu ada roh yang lain, ya, roh yang lain, lalu ada Injil yang lain. Oke, saya kira sudah lengkap peringatan-peringatan Alkitab ini. Jadi peringatan ini jangan diabaikan ya. Saudara jangan anggap remeh ini. Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Jangan diremehkan. Karena itu sudah terjadi di mana-mana. Orang tidak lagi memberitakan Yesus yang dari Alkitab. Kalau begini Pak, masalahnya Alkitabnya sama, Yesus yang diberitakan sama, Injilnya juga sama, Pak. Kalau 3 komponen itu secara benda berbeda, oke, kita bisa tahu. Seperti ada Injil Barnabas, oke, kita tahu itu Injil yang lain. Ini Injilnya sama, Pak. Itu gimana, Pak? Kalau tanpa pencelikan Roh Kudus, Pak? Iya, saya sudah ungkapkan yang dimaksud Injil yang lain di zaman orang Yahudi waktu itu adalah tetap pakai perjanjian lama mereka, karena perjanjian baru juga belum jadi waktu itu. Dan di dalam menggunakan perjanjian lama, orang Kristen dicampur dengan budaya Yahudi, yaitu peraturan sunat. Orang Kristen yang mau benar-benar jadi Kristen harus disunat. Ini peraturan orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, yang masih terikat pada tradisi sunat. Nah, itulah yang disebut oleh Rasul Paulus Injil yang lain, meskipun tetap pakai Alkitab Perjanjian Lama. Ya, juga memberitakan Yesus. Tapi Yesusnya sudah Yesus yang lain juga, dan hari ini saya percaya sudah banyak Yesus yang lain yang diberitakan, yang bukan dari Alkitab. Yaitu tadi Yesus yang dianggap sebagai dukun penyembuh, ya, penyembuh ajaib. Mari kita datang berbondong-bondong kepada Yesus untuk minta kesembuhan. Ya, tidak melihat di Alkitab bahwa Yesus pernah marah-marah atau memarahi orang-orang yang gila mujizat. Nah, itu sudah Yesus yang mana yang diperkenalkan? Yesus yang lain kan. Yesus sendiri itu sebetulnya bukan orang yang menjual murah mujizatnya. Enggak. Nah, ini kapan-kapan mungkin perlu belajar tentang mujizat. Saya sudah pernah sih membahas mujizat di Radio RMC, tapi mungkin belum begitu
belum begitu ini ya, eksplorasinya itu belum sampai habis-habisan. Sama seperti membahas Arminianisme itu betul-betul sampai di benar-benar habis deh. Belum dieksposisi. Ya, dieksposisi, diekspos, ya, diekspos. Oke, demikian teman-teman. Saya harap kita terus mau belajar. Makin hari makin dekat dengan kitab suci. Dan kita jangan malas ya, jangan kendor ya, semangat kita jangan kendor untuk mau terus-menerus belajar firman dan dengan semangat kembali kepada Alkitab. Di tengah-tengah ajaran yang simpang siur, kacau balau, amburadul pada zaman akhir ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita bersyukur untuk semuanya ini. Saya boleh minta Ibu Tripi ya, boleh pimpin kita dalam doa, Bu Tripi. Baik Pak, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami hamba-hambamu sekaligus anak-anakmu mengaturkan puji dan sembah serta syukur, karena Bapa masih mengizinkan kami, memperkenankan kami untuk mempelajari firman-Mu, sehingga kami tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang jauh dari kebenaran. Kami berterima kasih karena Engkau bimbing melalui Bapak Pendeta Halim yang senantiasa setia untuk memberikan wawasan kami lebih mendalam. Ampunilah segala kekurangan dan dosa kami, jika di dalam kami belajar ini masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami untuk tetap mengerti dan belajar memperdalam firman-firman-Mu untuk bekal di dalam kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, lindungi kami, kiranya Tuhan berkenan mengutus para malaikat pelindung dan penolong kami di dalam kami beristirahat malam. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan. Amin.